Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu tugas aksi nyata pada modul 3.3, di mana di sini yaitu rencana perubahan terkait menjalankan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran. Nah, di mana di sini berdasarkan model prakarsa perubahan yang telah dibuat sebelum pada tahap demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nah, di mana di sini menggunakan dengan program atau kegiatan yang ingin diterapkan di sekolah saya. Nah, di mana di sini pada modul titik 3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Darmayanto, di sini saya guru SMA 1 Mandah dan saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Indra Gili Hilir. Nah, di sini ada pun aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya yaitu SMAN 1 Mandah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Rahmayani yang telah membimbing saya. Dan selanjutnya terima kasih kepada Pak Ahmadi, SPDI, sebagai pengajar praktek yang telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan aksi nyata atau berkat bimbingan mereka saya bisa berhasil mengerjakan aksi nyata ini. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada aksi nyata ini yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan Bagja yaitu B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran, di mana berdasarkan mode paksa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelum pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nah, selanjutnya CKB membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Baiklah, adapun di LMS, di mana ada pertanyaan pematik, di mana bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata. Nah, langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan? Baiklah, di sini langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk mewujudkan program yang saya ingin capai, di mana saya untuk mewujudkan rencana program ke dalam tindakan nyata. Saya itu memulai melakukan identifikasi tindakan apa yang diperlukan. Kira-kira kegiatan apa yang bisa saya lakukan dan saya buat program di sekolah saya. Nah, itu yang pertama saya lakukan. Saya akan memikirkan program yang memang sesuai zamannya pada saat ini dan bisa saya lakukan dengan aset-aset yang sekolah kami miliki. Nah, di mana misalkan di sini saya membuat suatu rencana atau tindakan terinci dan target dan tanggung jawab sehingga saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan mengolokasikan sumber daya atau aset yang bisa dicapai. Nah, saya akan melihat kira-kira aset apa yang bisa saya kembangkan, aset apa yang bisa saya gerakkan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, di sana saya akan merancang strategi yang relevan agar suksesnya kegiatan atau program yang akan saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi setelah selesai akan menentukan keberhasilan rencana. Nah, baiklah. Adapun di sini yang saya lakukan dan saya terpikir bahwa pada zaman saat ini anak-anak itu hebat dalam teknologi. Nah, apa saya bisa manfaatkan? Nah, manfaatkan teknologi ini untuk belajar murid. Nah, di mana di sini saya singkat dengan kata KIHEDEKA. Nah, di mana kepanjangan yaitu kita hebat dengan karya. Nah, di sini anak bisa berkarya menggunakan teknologi dengan cara di mana program KIHEDEKA ini itu adalah termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler di mana program ini memanfaatkan teknologi. Nah, jadi dengan teknologi murid bisa untuk memperkuat literasi atau numerasi kreatif dan inovatif murid. Nah, selanjutnya hasil dari KIHEDK ini itu
nanti akan berbentuk karya. Nah, selanjutnya karya tersebut, dari hasil desain grafis akan ditempelkan di mading sekolah dan pojok baca kelas. Nah, sehingga bisa membuat murid bisa mengkreasikan bakat dan minat mereka dalam bentuk desain grafis. Nah, jadi saya memanfaatkan mading sekolah atau pojok baca sekolah, pojok baca kelas. Nah, di situ saya manfaatkan. Kira-kira bisa saya kembangkan. Nah, saya akan membuat program di mana di situ, eee minimal anak ada 1 minggu sekali lah bikin karya, dan membuat desain grafis yang boleh bebas, mau bentuk literasi, numerasi, atau, hal-hal positif lainnya. Nah, jadi, setelah anak membuat maka akan ditempelkan di mading. Nah, itu yang saya rencanakan. Nah, adapun di sini berdasarkan tahap Bagja, prakaksa perubahan yang saya lakukan yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna melalui program yang berdampak positif bagi murid, yakni saya singkat dengan KIHDK. Nah, kenapa saya ngambil program KIHDK ini? Menurut saya, sebenarnya sekolah sudah ada, tapi kurang pemanfaatannya. Nah, biasanya kan mading hanya sekedar ditulis pakai tangan. Nah, sebenarnya bisa kita memanfaatkan teknologi. Nah, di mana di situ banyak desain grafis yang bagus. Salah satu yang booming sekarang dalam pendidikan yaitu menggunakan Canva. Nah, di sini saya akan menerapkan desain-desain di Canva, lalu saya ajarkan kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa mengkreasikan apa bakat dan minat mereka ke dalam suatu desain grafis. Nah, adapun di sini tahap bagja yang saya lakukan, yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana cara menggali atau menyalurkan dan menumbuhkan minat murid dalam kegiatan KDK. Nah, di sini ada pun tindakan penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama saya mendiskusikan bakat dan minat murid dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kira-kira apa bakat dan minat murid kita banyak di bidang apa? Contohnya seni, saya sendiri matematika. Nah, di sini dari bakat dan minat ini akan disalurkan lewat media teknologi. Nah, di situ mereka diminta untuk membuat suatu Eee, desain grafis. Nah, sehingga bisa menghasilkan karya yang menarik dan akan ditempelkan di mading kelas. Nah, selanjutnya saya berdiskusi dengan kepala sekolah serta pemangkungan kepentingan lainnya untuk merancang suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, di sini saya berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan PP. Nah, saya akan melakukan program ini. Menurut saya, eee bisa dilakukan karena memang zaman sekarang itu zaman teknologi, kenapa tidak dimanfaatkan untuk anak lebih, giat literasi dan numerasi dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, dengan desain grafis ini anak bisa menggambarkan desain-desain menarik, nah misalnya hobi bidang olahraga. Nah, diminta anak untuk menggambar atau mendesain, gimana harusnya olahraga, nah lalu ditempelkan di bawah mading. Nah, terus selanjutnya saya melihat aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi apa-apa saja aset yang bisa, eee, diambil atau dimiliki sekolah sehingga bisa membuat kemajuan yang akan saya lakukan pada kegiatan KHDK ini. Baiklah, di sini selanjutnya rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid, di mana saya pertama menggali informasi murid tentang kegiatan yang merupakan penerapan pembelajaran bermakna bagi murid, serta akan menumbuhkan rasa minat dan semangat pada murid. Nah, sini saya akan menggali. Nah, saya akan menggali informasi dari murid, kira-kira dalam kegiatan, mading ini atau pojok baca kelas ini, kira-kira anak, minatnya di bagian apa, sukanya di bagian apa. Nah, sehingga mereka pasti akan menyampaikan, refleksi mereka, apa yang harus dibuat,
dan sesuai dengan bakat mereka. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya berdiskusi dengan murid tentang apa yang dibutuhkan untuk memunculkan minat dan bakat mereka. Nah, saya akan berdiskusi dengan murid, kira-kira apa sih yang bisa memunculkan bakat dan minat mereka. Baiklah, selanjutnya aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Nah, di mana aset yang saya lakukan di sini yang pertama model manusia, yaitu murid, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya ada kepala sekolah, terus ada pengajar praktik membimbing saya. Nah, itu yang modal manusia atau yang lainnya yang saya butuhkan untuk eh, melanjutkan kegiatan saya ke lebih baik. Selanjutnya di sini model fisik di mana sekolah saya sudah ada mading sekolah, ruang kelas dan pojok baca dan lainnya. Nah, di sini saya juga menargetkan ada mading baru di sekolah dan baru dapat tahun ini. Nah, itu yang saya mau kembangkan. Nah, selanjutnya model finansial. Nah, di sini saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kira-kira dari dana BOS yang bisa dimanfaatkan untuk program-program seperti ini. Nah, jadi nanti saya akan mendiskusikan modal finansial yang diperlukan. Nah, di mana di sini waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu. Terus penanggung jawab yaitu kepala sekolah, guru, bendahara, dan saya sendiri yaitu CGP. Nah, di sini catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan ini, di mana yaitu peristiwa. Nah, peristiwa pada tahap ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan rencana prakarsa perubahan untuk menguatkan interaksi sosial atau murid di lingkungan sekolah secara positif, arif, dan bijaksana. Nah, dengan cara menggali, menyalurkan, dan mengembangkan bakat dan minat murid di bidang teknologi di sekolah melalui program KDK, yaitu Kita Hebat dengan Karya. Nah, adapun perasaan saya pada tahap ini yaitu eh, saya sangat senang sekali, sekaligus bangga dan bersemangat karena kepala sekolah dan rekan sejawat memiliki kesepahaman dan antusias dalam mewujudkan program KIDK ini. Nah, secara kolaboratif dan saya bangga karena menjadi bagian dari proses perencanaan program kegiatan yang berdampak positif pada murid ini. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan pada tahap ini yaitu saya mendapatkan pembelajaran terkait diskusi bersama kepala sekolah dan teman sejawat sehingga terjalin kolaborasi secara efektif dalam menyusun program kegiatan yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya penerapan ke depan. Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat, yaitu kepala sekolah, guru, pembina ekstrakurikuler, dapat bersama-sama memetakan garis besar program kegiatan yang akan dilakukan sebagai langkah awal dan panduan dalam melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya tahapan bagja yang saya lakukan yaitu ambil pelajaran. Nah, di mana di sini pertanyaan yang saya berikan yaitu aktivitas apa yang dapat menarik minat bakat murid dalam desain grafis selama ini. Nah, selanjutnya mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat desain grafis murid. Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yang pertama, aktivitas kegiatan prakarya dan informatika. Nah, di sini saya manfaatkan aktivitas prakarya murid dan informatika, di mana di sini dalam prakarya informatika memanfaatkan teknologi. Nah, di mana yang selama ini dipelajari setiap minggu menggunakan komputer dan ada belajar desain grafis. Jadi saya memanfaatkan itu. Nah, di situ saya berkolaborasi dengan guru-guru prakarya, guru informatika, sehingga saya bisa melihat apa minat dan bakat murid dalam desain grafis. Kira-kira murid ini minatnya di bidang apa? Nah, saya bisa melihat dari situ. Nah, selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat dalam teknologi dan desain grafis. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan sehingga saya bisa menggali apa minat mereka sehingga mereka bisa menggunakan teknologi
dalam membuat desain grafis. Oke, selanjutnya saya membuat program mengisi mading, sekolah dan pojok baca kelas, minat minimal 1 minggu sekali. Nah, saya di situ, kenapa saya membuat program ini, saya akan membiasakan murid untuk menulis atau mendesain grafis, baik itu berbentuk literasi atau berbentuk numerik, atau berbentuk desain-desain yang menarik, yang bergambar, sehingga bisa ada pelajaran di situ. Nah, pelajaran-pelajaran yang positif. Nah, saya membuat program ini minimal 1 minggu itu 1 kali siswa atau murid tersebut menempelkan di mading sekolah atau mading kelas atau pojok baca kelas seperti itu. Oke, selanjutnya rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilian murid, di mana di sini saya melakukan curah pendapat bersama murid di dalam kelas, bagaimana pengalaman dan pembuatan desain grafis yang menarik dan bagaimana perasaan setelah menempel di papan mading atau di pojok kelas. Nah, selanjutnya saya melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang menarik yang terdapat di papan mading atau pojok kelas yang telah ditampilkan oleh murid lain. Nah, di sini saya akan melakukan curah atau curhat. Kira-kira murid itu bagaimana pengalaman mereka dalam membuat desain grafis? Gimana desain grafis yang menarik? Gimana desain grafis temannya buat? Nah, di situ saya akan melihat dan mendengarkan curahan mereka tentang yang telah mereka lakukan. Nah, selanjutnya aset atau sumber daya yang dapat saya berdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia, murid, guru, dan lainnya. Selanjutnya model fisik yaitu mading sekolah, ruang kelas, dan pojok baca, dan lainnya. Nah, waktu yang diperlukan 1 minggu, penanggung jawab ya saya sendiri yaitu CGP. Nah, selanjutnya catatan refleksi pada ambil pelajaran ini yang pertama peristiwa, di mana pada tahap ini saya berkoordinasi dengan rekan sejawat dan murid terkait dengan aktivitas apa saja yang dapat menarik minat bakat dan desain grafis. Nah, selanjutnya kebajikan sekolah yang telah mendukung minat desain grafis murid. Selanjutnya perasaan saya pada tahun ini, perasaan saya sangat senang dan bersemangat karena bisa berkoneksi bersama rekan sejawat dan murid dalam mewujudkan program Kedika secara kolaboratif dan dapat merancang program kegiatan yang berdampak positif pada murid. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran pada tahap ini yaitu saya mendapatkan pelajaran terkait diskusi bersama dalam membuat sesi panggilan pertanyaan dengan melibatkan murid dalam rangka menggali daya kepemimpinan murid sebagai kegiatan pembelajaran yang penuh bermakna. Selanjutnya penerapan ke depan saya akan melakukan eh, semua pihak yang terlibat di sini guru dan murid dapat bersama-sama memetakan garis besar program kegiatan yang akan dilakukan sebagai langkah dan panduan dalam melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, itulah yang akan saya lakukan untuk tahap ke depan. Baiklah, selanjutnya ada pun dokumentasi yang saya lakukan. Nah, dokumentasi pertama di sini dokumentasi yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nah, di sini saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah terhadap apa yang telah saya rencanakan. Nah, kegiatan apa yang akan saya lakukan, kegiatan apa saya memanfaatkan yang telah ada dan saya menyampaikan ke kepala sekolah dan saya, merefleksikan kepada guru, rekan sejawat, dan, kepentingan lainnya. Selanjutnya saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan PP. Nah, saya tidak hanya sama kepala sekolah atau guru aja, saya juga berdiskusi dengan PP tentang kegiatan yang ingin saya lakukan atau saya buat untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu ini dokumentasi di mana nah itu ada papan mading baru yang saya dapat dari hasil diskusi dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah setuju atau mendukung program yang telah saya ingin buat,
yaitu beliau membelikan papan mading baru. Nah, ini dokumentasi peletakan awal mading sekolah bersama peserta didik. Nah, selanjutnya saya berdiskusi bersama peserta didik. Nah, ini dia saya mendiskusikan apa bakat dan minat murid. Nah, di sini murid menyampaikan apa-apa saja bakat mereka dan minat mereka, serta saya mengajarkan bagaimana mendesain menggunakan teknologi dan membuat desain grafis. Nah, saya hanya memfasilitasi dan anak yang mengkreasi. Nah, selanjutnya, nah di sini saya berdiskusi bersama peserta didik juga. Nah, di mana salah satunya di kelas yang berbeda. Nah, menempelkan gambar-gambar di belakang kelas. Nah, selanjutnya berdiskusi bagaimana bentuk desain grafis. Nah, jadi desain grafis ini tidak hanya bentuk tulisan atau gambar, bisa juga menggunakan barcode. Jadi dengan men-scan barcode akan langsung masuk ke link. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, salah satunya belajar numerik. Nah, memanfaatkan numerasi mereka dalam matematika bisa dimanfaatkan menggunakan desain grafis. Nah, selanjutnya saya mengajarkan peserta didik bagaimana mendesain yang cantik. Nah, terus bekerja secara bersama-sama membuat suatu desain. Nah, selanjutnya ini hasil karya di dalam kelas, yaitu menempel hasil karya di madi kelas dan pojok baca. Nah, di sini saya mengajak peserta didik mengisi ruang kelas dengan eh, bacaan-bacaan yang bermanfaat. Salah satu di situ 5S, terus ada mading. Nah, menempelkan hasil-hasil pelajaran di mading, terus membuat kesepakatan kelas menggunakan desain grafis. Nah, di situ saya menggunakan Canva. Jadi saya memanfaatkan Canva untuk membuat desain-desain seperti itu. Nah, jadi eh, murid yang bekerja, saya hanya memfasilitasi. Nah, selanjutnya fasilitas atau aset yang saya bisa manfaatkan yaitu di sekolah kami itu sudah ada komputer atau laptop. Nah, sehingga akan lebih mudah mengajari mereka dalam berdesain grafis. Baiklah, itu saja aksi nyata di mana kedepannya saya akan membuat yang lebih baik lagi untuk tindak lanjutnya. Saya akan membuat yang lebih besar lagi di mana kemungkinan kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit aksi nyata saya. Nah, insya Allah kedepannya saya akan berbuat lebih baik lagi dengan program yang saya buat sehingga menjadi lebih baik dan berdampak positif serta bermakna bagi peserta didik. Baiklah, sekian terima kasih dari saya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.